Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama belajar dan juga berkumpul dalam rangka saling nasihat menasehati, saling mengingatkan, karena peringatan bagi orang-orang beriman sangat bermanfaat. Sebagaimana Allah berfirman, inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu sangat berguna, sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Bahkan peringatan itu senantiasa dibutuhkan, tidak dibatasi waktu, kapanpun. Karena kematian datang kepada kita juga tidak memperhitungkan waktu. Kapanpun bisa datang kepada kita. Pada posisi yang terbaik, maka disinilah pentingnya kita memperbanyak hadir di majelis ilmu, saling nasihat menasihati. Barangkali dalam waktu yang sangat dekat ajal kita akan datang, dan mudah-mudahan dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kitab Talbis Iblis. Dan saya ingin menekankan bahwa di antara senjata iblis yang paling ampuh adalah senjata yang bernama syubhat. Diarahkan kepada orang-orang yang memang secara umum memiliki semangat sebenarnya dalam perkara agama. Namun biasanya iblis mentargetkan senjata ini, yaitu senjata syubhat, kepada orang-orang yang bersemangat tinggi namun masih kurang dalam sisi keilmuan. Dan ini banyak menimpa dari kita, atau di antara kita banyak yang terkena senjata syubhat ini karena semangat beragama yang menggebu-gebu, dan kita tentunya bersemangat dalam berpegang kepada dalil. Namun karena kurangnya ilmu, akhirnya dalil-dalil tersebut diselewengkan. Sesaat mas dengan dalil-dalil yang sudah diinovasi, atau dalil-dalil tersebut digunakan sesuai keinginan atau nafsu orang-orang yang punya tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dalil dipakai hadis tapi yang diselewengkan. Maka biasanya orang yang masuk ke dalam perangkap syubhat ini justru diberi semangat tinggi ketika mereka mengikuti syubhat tersebut. Saya pernah belajar dan ngaji di salah satu kelompok yang terafiliasi ke Syiah, bahkan hampir 6 tahun namanya. Dan syaitan akan membuat seseorang ketika berada dalam penyimpangan itu ngajinya semangat, sama-sama ngaji, bahkan ngajinya sangat intens. Bahkan yang dipegang juga Al-Quran, yang dipegang juga kitab-kitab hadis seperti Bukhari, Muslim dan lain-lain. Walaupun ada kitab khusus yang ini sebenarnya jadi kunci penyimpangan-penyimpangannya. Tapi anehnya ketika seseorang itu berada dalam penyimpangan, dalam kesesatan, dalam subhat-subhat, maka setan itu membuat orang tersebut semangat belajar kepada penyimpangan tadi. Saya sampai heran dulu itu saking semangatnya pesertanya, ngajinya itu rutin, ada yang bulanan, ada yang pekanan, bahkan dalam sepekan beberapa kali. Dan luar biasanya semangatnya itu diantaranya kalau hujan, jarang yang punya mobil waktu itu, hujan rata-rata naiknya sepeda ontel atau goes. Walaupun hujan deras, walaupun hujan angin, ngajinya tetap jalan. Bahkan waktu itu kami bawa baju itu 2, satu yang dipakai, satu dimasukkan resep. Jadi nyampe di lokasi pada salib, saking semangatnya ngaji. Dan ketika ada yang tidak hadir, 1 orang saja itu akan dicari besoknya kemana, sakit atau ada masalah, akan dicari terus, ditanyain kenapa gak ngaji. Semangat sekali, luar biasa. Setelah 6 tahun berjalan, kemudian melakukan perbandingan, kemudian akhirnya banyak soal-soal dan pertanyaan yang saya ajukan kepada pemimpin tertingginya waktu itu, karena sebulan sekali biasanya ketemu dengan semacam amir gitu atau imamnya, dan banyak dari jawaban itu yang tidak memuaskan, bahkan ada yang tidak bisa dijawab. Nah, dari situ akhirnya saya mundur perlahan, tidak Tapi kalau yang menyimpang, ada pengajiannya, waduh semangatnya luar biasa. Karena memang sengaja supaya semakin jauh, semakin tersesat, maka dibuatlah semakin semangat di situ. Sedangkan ketika kita belajar yang benar, ngaji Quran, ngaji hadis, sesuai yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dulu bagaimana? Biasanya justru penyakitnya adalah dibuat malas, karena setan tahu ini yang benar, supaya tidak ketemu sama yang benar, dibuat malas. Nah, maka mudah-mudahan kalau saya dan penjenengan ada rasa malas, mudah-mudahan dulu tanda juga bahwa setan menghalangi kita dari kebenaran, maka harus dilawan. Justru kalau ngaji over semangatnya luar biasa tinggi, nah kita coba lakukan perbandingan dengan belajar kepada yang lain. Baik. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, di antara talbis iblis yang sangat berbahaya adalah syubhat. Mereka menjebak manusia dalam kesesatan, tapi seolah-olah itu kebenaran. Makanya Imam Az-Zahabi pernah mengatakan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, beliau mengatakan, yarawna annal quluba dha'ifah wasyubaha khattafah. Mereka, mayoritas para ulama pendahulu kita dulu memandang bahwa hati manusia itu lemah, sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Ini sudah
saya kaji beberapa waktu lalu di Masjid Mujahidin tentang sambaran syubhat. Jadi hati ini lemah dan syubhat itu menyambar-nyambar setiap saat dan setiap waktu. Maka syubhat ini dilawan atau obat dari syubhat ini adalah al-yaqin, yaitu ilmu. Karena syubhat ini adalah kebatilan yang dibungkus al-haq, kesesatan yang dikemas dalil, sehingga dan terus memperdalam ilmu agama ini agar kita mengetahui dan bisa menyingkap syubhat-syubhat yang mungkin sebagiannya ada dalam keyakinan kita atau dalam pemikiran kita. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada beberapa waktu lalu kita sudah membahas bagaimana syubhatnya akidah orang-orang Khawarij, di mana mereka selalu membawakan dalil baik Al-Qur'an maupun hadis, tapi nyatanya mereka menyimpang. Ketika mereka mengatakan para pelaku dosa besar, mereka telah kafir, keluar dari Islam. Pelaku dosa besar, ini selain syirik. Kalau syirik memang perbuatan-perbuatan syirik mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi orang-orang Khawarij berpendapat, memiliki keyakinan dosa-dosa besar ketika dilakukan oleh seseorang maka pelakunya keluar dari Islam, disebut kafir. Ya. Hadis yang mereka gunakan, di antaranya Rasulullah SAW bersabda, la yazni zani hina zina wa huwa mu'min, wa la yasriqu sarif hina saraqah wa huwa mu'min. Memang ada hadis sahih, Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang itu berzina kalau dia mukmin. Seseorang yang berzina ketika dia zina itu tidak mungkin, kecuali orang yang mukmin itu harusnya tidak berzina. Tidaklah berzina kalau orang itu beriman, dan tidaklah mencuri seorang pencuri kalau dia itu beriman. Lalu mereka menyimpulkan, kalau orang yang berzina dan mencuri itu tidak dikatakan tidak beriman, berarti kafir. Maka pelaku dosa besar hukumnya kafir, orangnya keluar dari Islam. Jadi kalau ada orang berzina, mencuri, hibah, itu termasuk dosa besar. Caranya juga berdalil baik dengan Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita pentingnya mendalami Al-Qur'an dan hadis sesuai yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka acuan utamanya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membaca dalil dari Al-Qur'an, membaca dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mencari tahu lebih jauh bagaimana mempraktekannya dan bagaimana dulu Rasulullah menjalankannya. Nah, sehingga apa yang kita pahami dari Quran dan hadis ini sesuai dengan yang Allah inginkan, bukan sesuai dengan keinginan hawa nafsu manusia. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas dua kelompok atau dua sekte dalam Islam yang merupakan korban dari talbis iblis, yaitu Khawarij dan Rafidhah atau Syiah. Di kitab Talbis Iblis ini sebenarnya penulis
hanya menyebutkan dua kelompok ini, kemudian menambahnya dengan kelompok batiniyah. Sedangkan sekte-sekte yang menyimpang itu jumlahnya sangat banyak. Kita sudah mempelajari pada bab-bab awal kitab ini tentang perpecahan yang muncul di tubuh kaum muslimin, di mana Islam terpecah menjadi 73 kelompok yang semuanya masuk neraka kecuali satu kelompok. Nah, maka yang 72 kelompok kita sudah bahas, mereka adalah orang-orang yang menyimpang dalam agama ini. Sedangkan dalam kitab ini hanya disebutkan beberapa saja, terutama kelompok Khawarij dan kelompok Syiah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya tambahkan, ini sebenarnya tidak tercantum dalam kitab ini, namun ini sangat penting agar kita mengenal di antara kelompok-kelompok yang menyimpang sehingga kita bisa mengantisipasinya dan tidak mudah jatuh ke dalamnya. Kelompok berikutnya Bapak Ibu jamaah sekalian yaitu kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah. Kelompok ini muncul pada abad kedua Hijriah, tepatnya di antara tahun 105 sampai 110 Hijriah, di mana saat itu para tabi'in masih hidup. Bahkan pencetus ajarannya adalah Wasil bin Atha, salah satu murid dari Imam Hasan Basri, dan Imam Hasan Basri adalah seorang tabi'in. Sesuai namanya Mu'tazilah, dari kata i'tazala ya'tazilu, memisahkan diri secara bahasa artinya. Hasan Basri yang merupakan ulama dari kalangan tabi'in, beliau didatangi seseorang yang berkonsultasi, bertanya, ya seperti ini sedang ngaji, ada orang bertanya, wahai Imam Hasan Basri, saya ingin bertanya, orang-orang Khawarij meyakini bahwa pelaku dosa besar itu telah kafir. Siapa yang melakukan dosa besar itu telah kafir. Sedangkan kebalikannya orang-orang Murji'ah, sesuai namanya, orang yang rojaknya terlampau tinggi, ya, overdosis dalam bab rojak, harapannya itu terlalu besar. Di mana orang-orang Murji'ah meyakini bahwa orang yang berdosa tidak sedikit pun berpengaruh kepada imannya. Nah, di antara akidahnya Murji'ah itu, karena sesuai namanya murji, ya murji ini orangnya, perbuatannya disebut irja, orang yang harapannya terlalu over sehingga mereka mengatakan al-imanu la yazidu wa la yanqus, iman itu stabil, tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah bertambah. Kalau orang itu sudah beriman, apakah dia ahli ibadah atau ahli maksiat, sama saja, tidak masalah, tidak pengaruh terhadap imannya. Bahkan mereka meyakini imannya seorang ahli maksiat sama dengan imannya malaikat Jibril. Yang penting sudah beriman di hatinya, perbuatannya diabaikan. Ini diantaranya kelompok Murji'ah. Biasanya kelompok ini sangat toleransi dalam masalah dosa, dianggap biasa dosa. Maka seorang laki-laki bertanya kepada Imam Hasan Basri, kalau di kelompok Khawarij orang yang berdosa besar itu kafir, sedangkan di Murji'ah justru tidak berpengaruh kepada imannya. Mau berdosa, mau jadi ahli ibadah, imannya sama. Lalu bagaimana pandangan Ahlus Sunnah berkaitan dengan orang yang melakukan dosa besar? Maka waktu itu Imam Hasan Basri masih berpikir untuk memberikan jawaban. Beliau diam untuk memberikan jawaban, untuk berpikir. Tiba-tiba salah satu muridnya angkat tangan dan dengan lancangnya memberi jawaban. Dia adalah Wasil bin Atha. Dia mengatakan bahwa
Orang-orang yang berdosa dan dosanya dosa besar itu bukan mukmin, bukan kafir. Yang nggak mukmin, ya nggak kafir. Sehingga nantinya akan jadi salah satu akidah Mu'tazilah, yaitu manzilah bainal manzilatain. Satu kedudukan di antara dua kedudukan, antara kafir dan mukmin. Jadi kata dia, orang yang berdosa, melakukan dosa besar, itu yang tidak beriman, juga tidak kafir, tengah-tengah. Setelah itu orang ini hanya memisahkan diri di pojokan masjid, lalu mempengaruhi murid-murid yang lainnya. Maka memisahkan diri ini dalam sisi bahasa, dalam bahasa Arab disebut i'tazala ya'tazilu, memisahkan diri, sehingga orang-orang yang memisahkan diri dari majelisnya Imam Hasan Basri ini akhirnya digelari dengan sebutan nama Mu'tazilah. Ini baru salah satu akidahnya. Dan anehnya Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika pendapat ini dicetuskan, banyak yang mengikuti bahwa orang yang melakukan dosa besar itu yang gak beriman, yang gak kafir, tapi di akhirat mereka kekal di neraka. Kan aneh Pak ya. Nah setelah itu Imam Hasan Basri akhirnya memberikan penjelasan, memberikan jawaban. Orang-orang mukmin yang berdosa dengan dosa besar, maka dia tetap mukmin, tapi mengurangi kesempurnaan imannya. Atau dengan kata lain, dia mukmin yang fasik. Fasik itu al-khuruju an ta'atillah, keluar dari ketaatan. Statusnya dia masih muslim, dia masih mukmin, tidak sama, tapi imannya berkurang, kesempurnaan imannya berkurang. Ini adalah jawaban yang tepat dan berada di tengah-tengah. Sedangkan Khawarij mengkafirkan, Murji'ah mengatakan tidak masalah, tidak berpengaruh pada imannya. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan orang yang berdosa besar itu tidak kafir dan tidak mukmin, tapi di akhirat kekal di dalam neraka. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ada beberapa ajaran yang diadopsi orang-orang Mu'tazilah ini. Nah, pada saat itu mereka mengklaim diri mereka adalah kaum rasionalis Islam. Jadi ciri khas dari Mu'tazilah itu adalah mengutamakan akal, bahkan melebihi Al-Quran dan hadis. Salah satu kaidah mereka adalah mereka mengatakan idza ta'aradal aqlu bin naqli qudimal aqlu 'alan naqli. Jika akal bertentangan dengan nakal, nakal itu ya kita mendengar istilah menukil ya. Nakal maksudnya nakal itu adalah dalil Al-Quran dan hadis yang sahih. Mereka mempunyai kaidah, kalau akal kita bertentangan dengan nakal, dengan dalil, khudimal aqlu 'alan naqli, dahulukan akal daripada dalil. Al-Quran dan hadis dikalahkan dengan akal. Mereka adalah orang-orang yang mendewa-dewakan akal mereka. Dan mereka pun menggunakan dalil-dalil Al-Quran tentang pujian Allah kepada orang-orang yang berakal. Memang betul banyak ayat di dalam Al-Quran Allah mengatakan afala ta'qilun. Tidakkah kamu menggunakan akalmu, tidakkah kamu berpikir? Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah ibrah pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Dan juga akal manusia, Islam juga memerintahkan kita untuk benar-benar menggunakan akal kita, tetapi bukan untuk menentang Al-Quran dan hadis, tapi justru harus selaras dengan Al-Quran dan hadis. Kalau ada ayat atau hadis yang dirasa tidak masuk akal, bertentangan dengan akal, maka itu karena akal kita yang tidak sampai, bukan disalahkan ayatnya atau hadisnya. Nah, berbeda dengan orang kaum rasionalis. Mereka sangat mengagungkan akal-akal mereka. Dan pada hari ini Bapak Ibu jamaah sekalian, kaum rasionalis Islam itu masih ada, bahkan banyak. Walaupun mereka tidak secara penuh mengikuti ajaran Mu'tazilah, ya,
pada hari ini mereka mencomot beberapa bagian dari akidah Mu'tazilah. Sama dengan Khawarij. Ada kelompok-kelompok yang mengadopsi ajaran-ajaran Khawarij walaupun sebagian. Khawarij gaya baru, kelompok-kelompok yang gampang mengkafir-kafirkan kelompok lain atau orang lain, mereka mengadopsi sebagian dari ajaran Khawarij yang memang kebiasaan mereka adalah mudah dalam memvonis kafir orang lain. Itu ada di beberapa kelompok. Ya, kalau ada suatu kelompok di situ kok gampang sekali mengkafirkan orang lain, hati-hati, dia bisa jadi ya terkontaminasi dengan ajaran Khawarij. Tapi kalau ada kelompok-kelompok yang sangat mengeluh-elukan, mengagungkan akal melebihi batasnya, mereka mengadopsi sebagian dari akidahnya Mu'tazilah yang dicetuskan pada abad kedua Hijriyah. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, karena akal yang dikedepankan akhirnya merembet kepada ajaran yang lainnya dalam tubuh Mu'tazilah. Salah satu ajaran inti Mu'tazilah itu yang disebut At-Tauhid. Sebenarnya namanya Tauhid, bagus. Kita pun tentunya berupaya menjadi ahlu Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ajaran At-Tauhid yang mereka sampaikan adalah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, menurut mereka ya, sebenarnya mereka berniat baik, tujuannya baik, tapi dengan cara yang salah. Mereka mengatakan kalau Allah itu punya sifat, berarti sama dengan makhluk, dan itu tidak mungkin, maka dibuanglah sifat itu. Ya, karena akal ya Pak yang digunakan. Kalau Allah itu bisa melihat, ya salah satu sifat Allah, Allah maha melihat. Berarti kan sama dengan makhluk, makhluk juga melihat, nggak ada bedanya. Dan itu tidak mungkin kata mereka. Maka Allah itu tidak punya sifat melihat. Kalau Allah punya sifat kalam, ya, kalam berbicara. Padahal dalam Al-Quran Allah jelas mengatakan, wa kallamallahu Musa takliman. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Kata mereka kalau Allah itu bisa ngomong, apa bedanya dengan manusia yang bisa ngomong? Dan itu tidak mungkin. Maka Allah tidak punya sifat bicara. Jadi seluruh sifat Allah seperti itu. Sepertinya benar ingin mensucikan Allah, ya, ingin mensucikan Allah. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Tapi endingnya mereka melakukan ta'til, yaitu membuang seluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah diantara salah satu ajaran Mu'tazilah yang disebut oleh mereka ajaran At-Tauhid, yaitu membuang seluruh nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebar di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis yang sahih. Bahkan Allah menyatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Bahkan Rasulullah juga menegaskan inna lillahi tis'un wa tis'ina asma. Sesungguhnya bagi Allah itu ada 99 nama. Dan siapa yang menghafalnya dia masuk surga. Dalam arti di sini pengertiannya bukan dihafalkan saja, tapi difahami, dan nama-nama itu menjadi bagian dari doa-doanya atau selalu disebut dalam doa-doa kita, dan juga termasuk nama-nama itu dihadirkan dalam kehidupan kita, bukan hanya dihafal. Contohnya begini, misalkan salah satu nama Allah adalah Ar-Razzaq, zat yang maha memberi rizki. Bukan hanya dihafalkan nama itu, tapi diyakini bahwa Allah itu memang satu-satunya zat yang memberi rizki. Kemudian dipraktekkan dalam kehidupan kita.
bahwa kita hanya meyakini pemberi rezeki itu hanya Allah dan minta rezeki juga hanya kepada Allah. Lalu dirinci rezeki itu ada rezeki yang rizqun bisababin wa rizqun bighairi sabab. Allah itu kadang ngasih rezeki itu dengan sebab, tapi kadang juga memberi rezeki tanpa sebab. Bagi Allah mudah, orang dapat rezeki harus ada sebabnya, harus ada usaha. Tapi Allah juga mampu memberi rezeki tanpa usaha. Pernah terjadi perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan guru beliau Imam Malik. Imam Malik mengatakan bahwa Allah itu terkadang memberi rizki tanpa adanya sebab, tanpa adanya upaya dan usaha dari manusia. Allah kasih saja. Kata Imam Syafi'i, tidak bisa, harus ada sebab, harus ada usaha. Kalau nggak usaha nggak dapat rezeki. Oh nggak bisa, kata Imam Malik. Terkadang Allah kasih rezeki tanpa usaha. Tapi Imam Syafi'i tetap bersikukuh harus usaha. Saya akan buktikan. Maka beliau Imam Syafi'i pergi berjalan ke kampung. Lalu ada orang kampung yang sedang memanen kurma. Imam Syafi'i menawarkan, bolehkah saya bantu memanen kurma ini, tapi nanti ada upahnya berupa kurma. Oh ada, silakan. Tolong dibantu, nanti dapat upahnya dari kurma ini. Akhirnya Imam Syafi'i bekerja membantu memanen kurma, kemudian dapat upah sekeranjang kurma. Dengan riang dan gembira Imam Syafi'i datang kepada Imam Malik. Wahai guru, ini omongan saya benar. Saya dapat kurma ini karena saya bekerja. Sekarang silakan dimakan kurma ini. Kata Imam Malik, saya nggak bekerja tapi makan kurma juga ya. Tiba-tiba datang kurma ini ke rumah saya, padahal saya nggak mencari. Nah, disitulah Imam Syafi'i, oh iya ternyata rezeki dari Allah itu ada kalanya, ada rezeki harus dengan sebab, ada juga rezeki yang tanpa sebab. Tetapi kita sebagai manusia tetap berupaya mencari sebab, jangan jaga ya Pak. Karena ada memang rezeki yang seperti itu, tapi bukan berarti kita diem bis menengah maklak teko dewe. Jadi akhirnya alasan bagi orang yang suka malas. Nah contoh, jadi ketika kita memahami salah satu nama Allah Ar-Razzaq, bukan hanya dihafal. Nah sebagian dari saudara kita itu membaca hadis tadi, siapa yang menghafal 99 nama Allah pasti masuk surga. Dihafal toh, dibaca tiap hari. Sampai dilakukan. Ada dianggap bahwa ini yang di Quran di sampulnya itu adalah 99 nama. Lalu dihafalkan. War-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar dan seterusnya ada. Nah, dihafalkan saja dengan catatan kalau hafal pasti masuk surga. Tidak cukup dihafal, tapi dipahami, dihadirkan dalam doa-doa kita, bahkan dalam kehidupan kita. Bahkan ketika membahas satu nama saja itu luar biasa. Contohnya tadi Ar-Razzaq, begitu dalam maknanya. Sehingga di sana kita memahami bahwa kita tidak boleh minta rezeki kepada selain Allah. Yang Ar-Razzaq itu cuma Allah. Kalau seluruh nama Allah itu dipahami secara mendalam, luar biasa. Efeknya sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, sedangkan oleh orang-orang Mu'tazilah, nama-nama dan sifat-sifat Allah itu semuanya dibuang. Semuanya dibuang. Karena dengan akalnya tadi, kalau Allah punya sifat, yang sifat-sifatnya kok sama dengan manusia, dan itu tidak mungkin. Nah, kalimat tidak mungkinnya benar sebenarnya, tapi jatuhnya kepada kesalahan adalah karena yang pertama mereka menyamakan, yang kedua membuang. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam ajaran At-Tauhid yang dipegang orang-orang Mu'tazilah ini ada dua kesalahan. Yang pertama menyamakan Allah, yang kedua membuang. Bagaimana menyamakan? Mereka mengatakan kalau Allah itu bisa bicara, berarti sama dengan makhluk. Nah, kalimat sama dengan makhluk ini kesalahan. Lalu mereka meralat, tidak mungkin sama. Kalau begitu dibuang sifat Allah.
Padahal simple, Allah itu punya sifat, kita yakini, kita tetapkan, dan sifat-sifat Allah itu ada tapi tidak sama dengan makhluk. Bukan harus dibuang. Allah berbicara, punya sifat kalam, tapi berbicaranya Allah tidak sama dengan makhluk. Bukan harus dibuang sifat tersebut. Karena Allah sudah menyatakan dengan tegas, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal, serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini dalil gabungan. Di penggalan pertama Allah mengatakan tidak ada yang sama dengan Allah, tapi Allah mendengar dan melihat. Jadi Allah mendengar, Allah melihat, tapi tidak sama dengan pendengaran dan penglihatannya makhluk, termasuk manusia. Jadi ini diantara ajaran Mu'tazilah at-Tauhid. Mereka mengatakan Allah itu tidak punya sifat dan Allah tidak punya nama. Kemudian di antara ajarannya mereka dalam masalah bab takdir mereka berkiblat mengadopsi ajaran dari Qadariyah. Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam akidah Qadariyah ini spesifik dalam masalah takdir. Orang-orang Qadariyah itu menolak adanya takdir, bahwa semua yang terjadi ini tidak melibatkan Allah sama sekali. Murni manusia yang menentukan. Jadi akidah Qadariyah itu menolak adanya takdir. Allah tidak mentakdirkan, ini tanggung jawab kita sendiri 100%. Allah nggak terlibat di situ. Sedangkan lawannya ada kelompok Jabriyah. Jabr artinya memaksa. Mereka sebaliknya, justru apa yang terjadi, apa yang kita lakukan, kita tidak punya andil. Semuanya ditekan, dipaksa oleh Allah. Bahkan kalau kita melihat sepintas sepertinya benar, karena masing-masing menggunakan dalil yang sepotong. Kata yang Jabriyah, Allah itu mentakdirkan semuanya dan kita tidak punya wewenang sama sekali. Nah, takdirnya benar, tapi kata-kata manusia tidak salah, tidak terlibat di dalamnya. Jadi kata orang-orang Jabriyah, manusia itu seperti wayang yang digerakkan dalang. Ya, apa yang diinginkan dalang, wayangnya nggak berkuasa menolak, nggak punya pilihan. Sedangkan Qadariyah sebaliknya, Allah menciptakan manusia, lalu Allah tidak terlibat dengan apa yang dilakukan manusia. Nah, ini agak dalam sebenarnya kalau dibahas tentang takdir ini. Sedangkan dalam akidah Ahlus Sunnah, bahwa semua yang terjadi, semua yang dilakukan manusia itu memang atas takdir Allah, tapi manusia diberi kesempatan untuk memilih mana yang benar, mana yang tidak. Karena manusia tidak diberitahu tentang takdirnya. Nah, kalau mengikuti ajaran Jabriyah, ini yang enak para koruptor. Kalau saya ini korupsi karena takdir kok. Ya, saya loh nggak berkuasa apa-apa. Ini sudah Allah yang menetapkan. Yang kalau mau salah, salahkan Allah yang mentakdirkan saya jadi koruptor. Ya, saya nggak terlibat di sini. Ini semuanya perbuatan Allah. Nah, itu Jabriyah. Sedangkan orang-orang Qadariyah, mereka tidak mengakui adanya takdir. Allah itu nggak ikut-ikut, nggak punya wewenang di situ. Kita semua yang melakukannya. Nah, terus kalau kita yang menentukan, berarti sebenarnya hidup ini harusnya enak. Kalau semuanya ditentukan kita, harusnya hidup itu enak. Misalkan ya, kalau kita yang menentukan, ya berarti kan kita harusnya hidup kaya. Semua orang ingin kaya. Kalau hidup ini ditentukan oleh kita, mungkin sampai hari ini kita nggak tua. Pinginnya saya itu nggak tua, punya keinginan. Tapi buktinya tentu tua. Berarti kita tidak punya kuasa di situ. Meninggalnya orang-orang yang kita cintai, kalau kita ini punya kuasa, pasti inginnya jangan meninggal. Tapi buktinya tidak bisa melawan takdir. Berarti takdir itu ada. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan, yang mentakdirkan, namun dirahasiakan kepada hambanya, sehingga kita harus berbuat dan jangan beralasan dengan takdir. Kalau ada orang beralasan,
saya mencuri, saya korupsi karena takdir. Kenapa dia tidak jadi orang yang baik lalu mengatakan takdir juga? Kenapa dia memilih jadi orang yang jelek? Nah, itu artinya takdir sudah ditetapkan, tapi kita tidak tahu takdir kita, sehingga kita taunya berusaha. Mana yang benar kita ikuti, yang salah kita tinggalkan. Jalan ke surga kita tempuh, jalan ke neraka kita hindari. Nah, sedangkan orang-orang Mu'tazilah ini dalam masalah takdir mengadopsi ajaran Qadariyah. Jadi sebenarnya dalam satu kelompok, dalam satu sekte, ada kalanya ajaran potongan-potongan dari ajaran itu mengambil dari kelompok lain. Contohnya Syiah, ya, Syiah Iran terutama ya. Dalam masalah takdir mereka mengambil akidahnya Qadariyah. Biasanya orang-orang yang mengikuti akidah Qadariyah dari sisi materi, urusan dunia itu lebih maju daripada yang Jabriyah. Dari sisi dunia. Kenapa? Karena orang-orang yang akidahnya Qadariyah itu hanya mengandalkan dirinya, harus benar-benar serius. Kalau yang Jabriyah itu cenderung pasrah. Apa jari Allah menengahi. Ya, orang-orang yang akidahnya Jabriyah itu dibandingkan orang-orang yang akidahnya Qadariyah biasanya lebih maju dari urusan dunia. Masalah teknologi, ya, masalah sainsnya. Karena mereka benar-benar mengandalkan diri mereka sendiri. Dan ini tetap kesalahan yang fatal, karena takdir adalah rukun iman yang keenam. Kalau tidak percaya takdir, berarti hilang satu rukun iman, dan itu menunjukkan tidak beriman sebenarnya. Berapa banyak ayat-ayat dan hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang takdir? Apakah itu ditolak begitu saja? Tidak. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, saya simpulkan sekilas tentang Mu'tazilah ini. Ini sebagai tambahan karena di kitab ini tidak dicantumkan, yang sebenarnya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dari sekte-sekte yang ada. Salah satunya Mu'tazilah yang muncul di abad kedua Hijriah, dan salah satu dari murid Imam Hasan Basri yang bernama Wasil bin Atha sebagai pencetusnya. Di antara akidahnya adalah bahwa orang yang berdosa besar itu tidak mukmin dan tidak kafir, tapi berada di antara keduanya, namun di akhirat kekal yaitu mengubah seluruh nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nanti tadi rentetannya melahirkan akidah baru juga, ketika ada di antara mereka yang mantan Mu'tazilah lalu mendirikan sekte baru yang lainnya, ya, pada kesempatan yang lain. Kemudian yang ketiga, mereka dalam bab takdir mereka mengikuti menganut akidahnya Qadariyah yang tidak percaya dengan takdir. Nah, dan kita jamaah sekalian, mari kita berusaha terus belajar mendalami agama ini, jangan sampai kita terbawa dan terjebak dalam akidah-akidah yang menyimpang, yang itu sebenarnya hasil dari talbis iblis, tipu daya iblis kepada Bani Adam. Setelah kita membahas tentang penyimpangan-penyimpangan dalam berbagai agama, kita membahas penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam tubuh Islam, yang nantinya akan mengerucut, yaitu penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tubuh Islam yang lurus secara akidah, tapi disimpangkan dalam sisi yang lainnya, mungkin dari sisi fikih, mungkin dari masalah riya dan sebagainya. Nanti akan kita bahas pada kesempatan selanjutnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena ini hari aktif, hari efektif, hari kerja, tadi ada masukan dari pihak takmir untuk mengurangi lagi durasi kajian, karena memang saya akui juga di Al-Ikhlas ketika ngaji bersama saya termasuk paling lama ya, dibandingkan subuh di An-Nur, kemudian di Al-Hidayah Meri itu cuma 20 menit kadang ya, kadang setengah jam, karena di sini ngaji kitab seringkali kebablasan. Mohon maaf jika kajian selama ini terlalu lama sehingga bapak-bapak yang harus bekerja jadi terganggu dan tersita waktunya, sehingga saya kurangi durasi kajian Selasa Ganjil, ya, walaupun mungkin hanya sedikit yang bisa kita bahas,
namun mudah-mudahan sebagai tambahan ilmu dan wawasan bagi kita semuanya. Semoga yang sedikit ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.